Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berani berkurban. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk berani berkurban dan mempersembahkan diri sebagai pengikut Kristus. Yesus bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Hal senada diungkapkan oleh penginjil Matius. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya." Dan sebagainya. Menjadi pengikut Kristus berarti mempersembahkan diri secara total dan siap untuk ambil bagian dalam memikul salib dan menempatkan Allah di atas segala-galanya. Persembahan diri disertai dengan ketekunan dan kesetiaan dalam iman, harapan, dan kasih. Menjadi murid Kristus membutuhkan komitmen dan kesediaan untuk setia menghayati ajarannya, untuk setia dan gesit mewartakan kabar sukacita darinya, untuk membuka hati dan pikiran menerima tawaran keselamatan darinya, untuk berani memikul salib dan bangkit lagi kala ditimpa berbagai persoalan hidup. Tentu hal itu tidak mudah. Ada banyak rintangan yang menghadang kita untuk mewujudkan ajarannya. Tawaran dunia yang menyilaukan mata hati kita, batin kita, membuat kita kerap tergoda meninggalkan jalan Tuhan
yakni jalan salib sekaligus jalan kemenangan dan keselamatan. Kita hidup dalam perjalanan waktu, maka anjuran Yesus untuk memperhitungkan masa depan hendaknya kita mulai jalani saat ini juga. Syaratnya, sebagai murid Kristus harus mau meninggalkan segalanya, memanggul salib dan mengikuti Dia. Syarat ini tidak mudah dan tidak main-main. Maka bijaksanalah memperhitungkan masa depan dengan cermat agar selamat. Siapa yang berani melangkah dengan sukacita dan penuh iman, harapan, serta kasih akan selamat dan takkan gagal. Persoalannya, relakah kita menyangkal diri dan memanggul salib serta mengikuti Dia setiap saat dalam kehidupan sehari-hari? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Santo Yohanes Salib pernah berkata dalam bukunya yang berjudul Malam Gelap, "Hiduplah dalam iman dan harapan meskipun dalam kegelapan, karena dalam kegelapan ini Allah melindungi jiwa. Serahkan perhatianmu kepada Allah, karena engkau adalah miliknya, dan Dia tidak akan melupakanmu. Jangan berpikir bahwa Dia meninggalkanmu sendirian, karena itu akan melukai hatinya." Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk melepaskan diri dari jeratan harta milik, kemudian mengatasi keakuan kita untuk merangkul Tuhan dalam diri sesama yang sepi, lapar, haus, telanjang, dan menderita. Hanya dengan demikianlah kita sungguh menjadi murid Kristus yang telanjang, menderita, tersalib, namun bangkit dan mengatasi maut. Kita mengambil bagian dalam karya-karyanya dan menyatukan diri dengannya dan mewartakan Injil di tengah-tengah dunia. Semakin kita setia dan tekun memikul salib, menderita, dan rela mempersembahkan hidup kepadanya, semakin pula kita serupa dengan Dia. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.